Kita akan mulai teman-teman sekalian dulu membaca dalil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah. Ada 3 dalil yang diangkat oleh beliau. Yang pertama surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Tentu teman-teman sekalian, ayat ini sebenarnya ada awalannya, tapi di buku kita tidak dituliskan. Kalau kita buka aplikasi Al-Quran, kita akan temukan awal ayat At-Taghabun ini, atau bagian daripada ayat surah At-Taghabun yang berhubungan dengan masalah ini, yaitu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah nomor 64 ya, ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini. Keputusan-keputusan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, kata ulama tafsir, menyebutkan musibah artinya sebuah hal yang terjadi yang umumnya manusia tidak suka. Karena kalau yang orang suka, rasa manis, rasa senang, itu umum. Tapi kalau musibah, maka umumnya orang banyak menolak. Tapi Allah jelaskan, semua musibah yang terjadi di muka bumi ini yang dianggap orang tidak suka, semua itu dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman terhadap itu keputusan Allah dengan kemahaluasan ilmunya, dengan kemahaadilannya, kenapa si fulan dikasih anak banyak, kenapa si fulan tidak dikasih anak, kenapa ini si fulan jadi laki-laki, kenapa jadi perempuan, kenapa harus ada ini, kenapa harus ada itu. Siapa yang beriman semua itu, maka Allah akan berikan petunjuk hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Juga beliau mengangkat perkataan Alqamah. Beliau berkata, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min 'indillahi fayarda wa yusallim. Maksudnya musibah dalam ayat ini, At-Taghabun ayat 11 adalah sebuah musibah menimpa seseorang dan dia menyadari bahwa itu adalah takdir dari sisi Allah, maka dia ridho dan berserah diri. Apapun sifatnya. Mau kita tidak suka pun, itu berarti keputusan Allah. Dan pasti Allah melakukan itu dengan kemahaadilannya dan kemahaluasan ilmunya. Pasti benar. Dan pasti ada sesuatu yang baik di situ kalau kita orang beriman. Dan pasti akan ada peringatan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Itu juga beliau mengangkat hadis Anas radhiyallahu anhu. Itu perkataan Alqamah diangkat dari tafsir Ibnu Jarir di jilid 28 ayat, halaman 123. Dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakht. Rawahu Tirmidzi wa hasanah. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, Allah pasti menguji mereka. Barang siapa ridha, terima keputusan itu yang dianggap tidak enak itu, maka dia mendapatkan ridha Allah. Dan barang siapa yang marah, ini saksi bahasan kita, kenapa babnya dikatakan bab marah terhadap takdir. Dan siapa yang marah, gerutu, keluh kesah, ya, maka dia akan mendapatkan murka. Kok bisa Ustaz? Kenapa kita harus dapat murka? Kan sesuatu yang kita tidak suka. Ya, Allah mengujimu. Ingin mengetahui, apa kau bisa menerima atau tidak. Sementara orang mukmin yang benar adalah, dia bisa menerima cobaan itu sebagaimana dia menerima nikmat. Sebagaimana kita tahu hari ini kita sehat, satu waktu kita sakit, kita semua meyakini dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman itu kita akan menerima keduanya. Nanti akan lebih jelas dalilnya tentu akan saya paparkan insyaallah biidznillah. Baik teman-teman sekalian, itu yang dipaparkan 3 dalil oleh atau 2 buah dalil dengan satu perkataan ulama Alqamah tentang masalah haramnya atau tidak bolehnya seseorang marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lebih dalam kita bahas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Karena kalau sekali lagi berbicara tentang takdir yang orang sukai, sesuatu yang orang sukai, maka mungkin tidak perlu bahasan khusus. Kamu suka kenyang enggak? Kamu suka makan enak enggak? Kamu suka ini dan itu enggak? Pasti oke, suka. Tapi pada saat kita tanya, kamu suka sakit enggak? Kamu begini dan begitu enggak? Gitu. Kamu terima enggak pada saat tidak punya anak? Dan seterusnya, itu akan sulit.
maka Allah subhanahu wa ta'ala menitik beratkan agar orang beriman berada di keseimbangan keduanya. Bagaimana dia menerima nikmat Allah dan juga menerima keputusan Allah dari sisi takdir yang dianggap buruk bagi dia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 216. Saya berharap teman-teman ikuti stepnya ini ya. Karena kita akan sampai kepada sebuah poin. Harapan kita nanti insya Allah kita bubar dari sini. Apapun cobaan datang kita semua tersenyum menyambutnya. Karena sudah paham, oh ternyata begini maksudnya. Dalam surah Al-Baqarah 216 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah dicatatkan dan diperintahkan untuk kalian berperang, sementara itu kalian tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi bisa saja sesuatu yang kau benci itu justru itu kebaikan bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja sesuatu yang kalian suka itu ternyata buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih tahu sementara kalian tidak tahu itu. Makanya tadi di pembukaan ceramah kita saya sudah bilang, terlalu banyak hal yang kita tidak tahu. Ikhwan dan akhwat sekalian. Bahkan kadang-kadang ada hal yang buruk di depan mata kita, tapi sebenarnya Allah jadikan untuk kebaikan, cuma kita tidak mengetahuinya. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang muslim, kalau sudah terjadi kita menerimanya. Kalau belum terjadi kita ikhtiar untuk menghindari sesuatu yang berbahaya buat kita. Hasan Basri rahimahullah berkata, statement yang sangat menarik. Beliau mengatakan, la takrahul balayal waqi'ah. Jangan pernah kalian sebagai orang beriman membenci cobaan-cobaan yang sedang terjadi. Wan naqamatul hadithah. Dan juga kemalangan-kemalangan yang terjadi. Farubba amrin takrahu fihi najatuk. Bisa saja sesuatu yang kau tidak suka itu justru di situ kesuksesanmu. Walarubba amrin tu'thiruhu fihi abta'uk. Dan bisa saja sesuatu yang kau suka itu justru itu adalah kecelakaan bagimu. Al-Fadl ibn Sahal juga berkata rahimahullah, inna fil ilali la ni'mah. Sesungguhnya dalam cobaan-cobaan itu ada kenikmatan di situ. La yambagi lil akili an yajhalaha. Tidak layak bagi orang yang berakal luput darinya masalah itu. Fahiyya tamhisul lidzunub. Karena sudah pasti cobaan itu, manfaat pertama menurut beliau, Fadl ibn Sahal rahimahullah berkata, adalah pembersihan dosa-dosamu. Apapun cobaan datang, kecara besar berarti bersihkan dosamu. Artinya kau tidak akan dihukum di akhirat. Di dunia rezekimu akan datang. Yang kedua, wa tu'rad li thawabus sabr. Engkau akan mendapatkan pahala sabar karena tidak akan dapat kecuali dengan cobaan. Yang ketiga, wa ikadh minal ghaflah. Cobaan itu menyadarkan dari kelalaian. Dengan adanya cobaan, kita jadi sadar. Oh ternyata saya lalai. Oh ternyata saya salah. Yang keempat, wa tadhkiru bin ni'mah fi halis sihhah. Dan dia akan mengingatkan tentang besarnya nikmat. Terutama dalam keadaan sehat. Ada orang kalau datang cobaannya lagi sakit, lagi ada masalah berat pikirannya, maka di situ dia merasakan enak benar dulu waktu saya kemarin tenang ya, belum ada masalah, lagi sehat dan seterusnya. Maka dia jadi ingat nikmat itu. Kapan satu waktu Allah kembalikan lagi, dia akan lebih tenang. Selanjutnya, wastida'a lit-taubah. Dan semua cobaan adalah peluang emas untuk bertaubat. Nah, karena dengan datang cobaan kita jadi merasa bersalah, akhirnya kita taubat. Dan yang terakhir, wahadda ala sadaqah. Dan pasti itu akan memotivasi seseorang untuk bersedekah. Nabi SAW selalu berdoa. Dalam doa beliau dalam hadis riwayat Tirmidzi An-Nasa'i, yang artinya, aku memohon padamu sikap ridha setelah mendapatkan takdir. Kalau teman-teman pernah melakukan istikharah, doa istikharah itu panjang sekali. Tapi di akhir sekali doa istikharah itu ada bunyinya begini. Wa in kana hadzal amr syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibatu amri. Kalau keputusan ini ya Allah, pernikahanku, kerjaku, pindah kotaku, apa sajalah, bangun rumah, beli rumah, jual kendaraan, semuanya itu buruk buat diriku, buat agamaku, buat kehidupan duniaku, buat kehidupan akhiratku. Fasrifhu anni, alihkan dia dari aku. Wasrifni anhu, alihkan aku dari dia. Jadi sama-sama tidak saling butuh. Waqdur li khaira haitsu kan.
dan takdirkanlah semua kebaikan dimanapun aku berada. Potongan terakhirnya, waraddini bihi, dan buat aku ridho dan menerima keputusanmu itu. Gak jadi nikah kah, gak jadi kerja kah, gak jadi ini kah, gak jadi itu kah, semua kita ridho. Dan itu diantara doa istikharah yang kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar minta ini baik atau tidak. Tapi kalaupun sesuatu yang kau takdirkan ya Allah itu ternyata tidak aku sukai, maka tetap buat aku ridho. Itu puncak keimanan. Nabi SAW bersabda, tentu di sini ada, saya masuk lebih dalam teman-teman sekalian, ada dua tingkatan orang dalam masalah takdir. Ada orang yang menerima, ada orang yang marah, tidak menerimanya. Kita bicara misalnya orang yang menerima. Nabi SAW, supaya kita bisa menjadi golongan ini, dan ini golongan yang selamat. Karena dia menyempurnakan rukun imannya yang keenam, iman kepada keputusan Allah baik atau buruk. Nabi SAW mengatakan, jangan pernah engkau menuduh Allah salah dalam keputusan yang telah ditetapkannya kepadamu. Hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi apapun itu, jangan pernah kau merasa salah. Banyak orang dianggap ini salah. Contoh, dia sudah dikasih jadi laki-laki, mau jadi perempuan. Seakan-akan Allah salah. Atau jadi perempuan mau jadi laki-laki. Atau jadi orang Melayu mau jadi orang Arab. Atau mau jadi orang bule, sehingga memaksakan diri menjadi orang-orang yang bukan dia sebenarnya. Itu banyak terjadi kan. Tidak bisa menerima keputusan Allah. Seakan-akan Allah keliru dalam menentukan keputusan itu. Salah dia kenapa laki-laki, kenapa enggak perempuan, padahal dia lebih cenderung pada perempuan dan seterusnya. Begitu terus. Ya. Begitu juga pada saat dia tidak bisa menikah sama orang, dia menyalahkan seakan-akan kenapa anda nikah sama saya. Padahal Allah enggak tentukan, itu pasti kebaikan. Kita tidak tahu kalau kita lanjutkan sama dia apa yang akan terjadi. Walaupun kita harapannya sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, walaupun kata ulama orang itu ahli maksiat, Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengedepankan rahmatnya daripada murkahnya. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ya, Allah berfirman, Ghalabat rahmati ghadabi. Sesungguhnya rasa kasih sayangku telah mengalahkan murkahku. Salah satu maknanya hadis ini adalah, walaupun dia ahli maksiat, kalau dia mau terjerumus pada perbuatan yang lebih besar atau salah, Allah masih berikan peringatan supaya dia tidak terjerumus. Walaupun dia jengkel, dia marah, nanti di akhirat dia baru tahu, oh syukur Allah buat saya nggak jadi lakukan itu. Padahal dia penjahat misalnya. Apalagi kalau orang-orang yang dasarnya beriman. Ini perkataan Abu Darda indah sekali. Perhatikan teman-teman sekalian. Kata beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya bila Allah menerapkan sebuah takdir, kalau Allah tentukan, apa saja, malamkah, siangkah, menyenangkankah, atau menyedihkankah, kalau Allah menentukan sebuah takdir, maka dia Allah ingin agar takdir tersebut diterima dengan ridho. Jadi sesungguhnya bila Allah menerapkan sebuah takdir, maka dia Allah ingin agar takdir tersebut diterima dengan ridho. Diterima dengan lapang dada. Apakah itu kita suka atau tidak suka. Dan sikap ridho, lalu beliau jelaskan, sikap ridho adalah jika seseorang hamba, dan sikap ridho adalah jika seseorang hamba tidak ingin selain apa yang ia rasakan, baik kesulitan ataupun kemudahan. Dan sikap ridho adalah jika seseorang hamba tidak ingin selain apa yang ia rasakan, baik kesukaran ataupun kemudahan. Maksudnya kalau dia sukar pun tetap dia senang. Ada kemudahan pun dia senang. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, aku selalu berada di pagi hari, dengan tidak memiliki rasa senang, tidak gembira, kecuali semua takdir aku terima dari qadha dan qadarnya Allah. Dari keputusannya Allah, semuanya aku terima. Jadi aku keluar pagi hari, mau tabrakan kah, mau diganggu orang kah, atau mau senang kah, pokoknya semua aku terima. Itu sifat orang beriman. Karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Sampai pernah ada seorang wanita, pernah kita ceritakan itu, dia sedang di salah satu tawanan perang. Wanita ini bukan muslim. Dia termasuk dalam tawanan perang kaum muslimin. Anaknya hilang. Dia cari-cari anaknya, begitu dia dapat anaknya dalam kondisi panas, debu banyak, langsung disusui sama dia. Lalu kemudian Nabi SAW bilang kepada para sahabat, kalian lihat ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, kira-kira kalau kita bakar api, ibu itu kita suruh lempar anaknya ke api, dia mau nggak? Tentu tidak ya Rasulullah. Nggak ada ibu yang baru temukan anaknya setelah dia khawatir anaknya mati terbunuh, lalu dia susuin, kemudian dia suruh lempar di api. Apakah dia mau lakukan? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi walaupun buruk di mata kita, Allah lebih tahu itu baik buat kita. Seperti itu memahaminya. Disebutkan di dalam beberapa statement para ulama tentang masalah ini. Kalau misalnya muncul pertanyaan di benak antum, kenapa saya diuji? Maka jawabannya sederhana. Ketahuilah bahwasanya bukan kamu sendiri yang diuji, kata ulama. Dan ketahuilah tidak akan bisa diketahui kualitas seseorang tanpa ujian dan cobaan. Dari mana kita bisa tahu kualitasnya pegawai itu? Siswa ini, mahasiswa itu tidak ada ujian. Kenapa kita di sekolah dan kampus ada ujian? Untuk apa? Begitu juga orang kalau di kantor, dia mau naik jabatan, ada ujiannya pasti. Gak mungkin tidak. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan karena memang tidak akan terlihat kualitas seseorang tanpa ujian. Berapa banyak keberanian terlihat setelah ujian perang datang. Berapa banyak ya, pengorbanan, kedermawanan terlihat setelah memang datangnya bencana. Gitu kan? Terlihat siapa yang dermawan, siapa yang tidak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut. Surah nomor 29 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Alif lam mim. Huruf-huruf pertama dalam Al-Qur'an yang Allah lebih tahu maknanya. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan sementara mereka mengatakan beriman dan mereka tidak diuji? Pasti diuji. Benar gak imanmu ini? Benar gak kau loyal dengan perusahaan? Walaqad fatanna alladziina qablahum. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan dengan ujian itu Allah bisa tahu mana yang jujur dengan keimanannya dan mana yang dusta. Ya. Waktu sahabat-sahabat Nabi dengar, kebetulan mereka tidak ikut ke Badar, lalu mereka dengar sahabat-sahabat pulang dari Badar, oh luar biasa malaikat hadir, pemimpin Quraisy si fulan mati, si fulan mati. Tadinya mereka takut perang, tapi setelah mereka perang mereka rasakan kenikmatannya. Karena akhirnya mereka gembira, menang, agama Islam dimenangkan, Allah berikan mereka ghanimah yang sangat banyak, dijamin surga bagi mereka. Akhirnya orang-orang yang tidak hadir penasaran nih, ya Rasulullah, kalau ada perang lagi kami mau ikut. Subhanallah, 1 tahun setelah itu, Badar tahun 2 Hijriah, dia tahun 3 Hijriah, terjadi perang Uhud. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala uji kaum mukminin dengan kekalahan. Setelah mereka menang, mereka kalah. Lalu Allah turunkan firman-Nya. Allah mengatakan, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl faqad ra'aitumuh. Dulu kalian banyak ngomong nih. Oh, mau mati syahid, mau seperti di Badar. Sekarang kalian sudah lihat, mana buktinya? Jadi Allah SWT uji. Dan di situ kelihatanlah, muncullah Anas bin Nadhr, muncullah Hamzah bin Abdul Muttalib dan sahabat-sahabat Nabi memang yang betul-betul jujur dengan keimanannya, memang cari kematian dan mau surga. Begitu juga kalau ada yang mengatakan, kenapa saya tidak dapat apa yang saya inginkan? Saya mau nikah sama fulan, saya mau bekerja di tempat ini, kenapa ya belum bisa ya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tadi dalam Al-Baqarah ayat 216. Ingat selalu itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Kalau ada yang bilang juga, mengapa berat sekali cobaan ini gitu. Allah menjawab dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah tidak akan menguji seorang hamba di atas kemampuannya. Berarti kita mampu melaluinya itu. Kita mampu melaluinya. Dan yang paling mahal dari sebuah cobaan teman-teman sekalian adalah kita ambil pengalaman hidup. Karena itu mahal sekali. Kita kalau sudah pernah sakit, kita jadi tahu, oh saya sakit dulu begini. Bahkan dengan itu kita jadi tahu bagaimana dulu kita istirahat, bagaimana kita, dokter siapa yang kita datangi, obat mana yang kita minum. Kita jadi tahu punya pengalaman dan itu mahal. Sampai pepatah bahasa Arab mengatakan,
Kalau ada orang lebih tua daripada kamu 1 hari, berarti dia punya pengalaman 100 hari. Maka raihlah 100 hari pengalaman dari dia itu. Karena mahal sekali pengalaman hidup itu. Itu juga kalau ada orang sudah frustasi, dianggap dirinya sudah nggak bisa lalui cobaan, berat, keluh kesah begini. Allah juga menjawab dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran, surah nomor 3139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahinu. Jangan pernah merasa lemah. Orang beriman harus kuat, yakin dengan janji Allah. Wa la tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian pasti menang. Kalian pasti akan beruntung, kalian akan pasti dapat jalan keluar kalau kalian beriman. Kalau ada yang menanyakan bagaimana caranya saya menghadapinya, Allah juga menjawab dalam Al-Imran ayat 200. Semua cobaan, pegang ini Al-Imran ayat 200, surah nomor 3 ayat 200. Akhir ayat dalam surah Al-Imran. Allah SWT berfirman, wasiat untuk orang-orang beriman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, isbiru, sabar. Wasabiru, kuatkan sabar kalian itu. Warabitu, tetap kalian berjuang, berusaha cari jalan keluar. Makna letterletnya, tetap kalian berjaga-jaga di perbatasan antara kalian dengan orang kafir. Tapi di sini makna umumnya adalah, tetap kalian ikhtiar, coba terus, berobat terus, ikhtiar terus, jangan putus asa. Dikatakan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan ikuti semua itu dengan ketakwaan. Artinya, bentuk ikhtiarmu jangan sampai masuk kepada hal-hal yang haram. Ya, agar kalian beruntung. Kalau ada yang bertanya, lalu kalau saya sabar apa yang saya dapatkan? Banyak sekali dalilnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, yang sabar bekerja belum dapat pekerjaan, yang mau nikah belum dapat pekerjaan, dia sudah menikah lalu bercerai dengan pasangannya tanpa dia inginkan, belum dikasih anak, banyak cobaannya, macam-macam, gangguan tetangga, gangguan orang kantor, dihina fisik, dihina segala macam, semua itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 111. Balasannya apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Diri mereka dicoba oleh Allah SWT dengan segala macam. Dan harta mereka yang mereka keluarkan agar mereka mendapatkan surga. Balasannya surga. Nah, abadi selama dalam kenikmatan. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, atau kalau ada yang mengatakan apa yang harus, jadi kalau itu jawab, itu pertanyaan-pertanyaan, itu jawabannya teman-teman sekalian. Jadi kita harus kembali kepada keyakinan kalau semua takdir adalah kebaikan yang Allah berikan, walaupun itu buruk di mata kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertawakal kepadanya. Datang cobaan, terima dulu sebagai cobaan itu dari Allah, kemudian kita coba tawakal, ikhtiar, cari jalan keluar. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasbiyallahu alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah menjadi penolongku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kepadanya aku menyerahkan diri dan Dia adalah pemilik arsy atau singgasana yang agung. Dan dalam sebuah hadis qudsi yang mulia riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Riwayat lain dikatakan, kalau dia persangka baik pada aku akan berikan sesuai dengan prasangkanya. Kalau dia sangka buruk, maka terjadilah itu pada dia. Juga teman-teman sekalian, dalam riwayat Baihaqi, sebuah hadis yang mulia, semua cobaan yang datang itu, asal antum bisa mengontrol diri, tahu pada saat itu Allah sedang menguji, Allah maha melihat, dan fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan ada kemudahan. Maka kalau kita nanti melihat pahalanya hari kiamat, bukan cuma kita gembira. Orang yang tidak tertimpa apa yang menimpa kita, gangguan selama kita di dunia, maka mereka berharap tertimpa cobaan yang lebih berat daripada kita. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, kata Nabi SAW, Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Semua orang yang diberikan kesehatan nanti di hari kiamat, waktu di dunia dikasih kesehatan, mereka berharap pada hari kiamat nanti, anna juludahum quridat bil maqarid. Mereka berharap agar kulit-kulit mereka digunting-gunting dengan gunting yang tajam, mimma yaruna min thawabi ahlil bala. Setelah mereka melihat bagaimana besarnya balasan orang yang telah datang ujian kepadanya. Ujian itu hanya sebentar, selama di dunia saja. Dan juga teman-teman sekalian, orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia orang beriman, pembersihan dosanya. Kalau dosanya betul sudah tidak ada, berarti peninggian derajatnya.
Itu diambil daripada hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, "Al-anbiya'u thummal amsal wal amsal." Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi-nabi. Kemudian orang-orang yang dekat dengan nabi-nabi tersebut secara keimanan. Fayabtali rajulu ala hasbi dini, fayubtala rajulu ala hasbi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu salba, ishtadda bala'uh. Kalau agamanya makin kuat, imannya kuat, maka makin besar cobaannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya lemah, ibtala ala hasbi dini, diuji sesuai dengan kadar imannya saja. Fama yabrahul bala' bil abdi hatta yatrukuhu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Terus saja seorang hamba diuji oleh Allah sampai Allah biarkan dia jalan di muka bumi tidak tertinggal satu pun dosanya. Kalau Anda mengatakan, "Ustaz, kalau begitu saya takut jadi orang beriman karena cobaannya berat." Ya, misal contoh. Ini orang yang belum memahami bahwasanya sebenarnya ada hadis Nabi, "Inna idhamal ajri ma idhamal bala." Sesungguhnya besarnya kadar balasan sesuai dengan besarnya kadar cobaan. Ada balasannya juga besar, gitu kan, sesuai dengan cobaan tersebut. Dan sebenarnya cobaan itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau kita lagi dicoba, ada takdir yang kita anggap yang baik datang kepada kita, lagi sakit, apalah gangguan orang segala macam. Sebenarnya kita sedang meringkas umur kita dalam ketaatan. Karena kalau cobaan lagi datang, kita nggak ada peluang buat dosa. Selalu kita berpikir untuk buat kebaikan. Orang kalau lagi sakit, demam, diajak temannya ke diskotik, nggak mau dia. Hah? Atau orang lagi sibuk kerja lah, urusan dunia lagi banyak ini kerjaan, dia kejar target, diajak pergi jalan-jalan sama temannya, aduh gak bisa, lagi sibuk. Kesibukan itu, kalau kita dalam agama mungkin didatangkan cobaan-cobaan padanya, membuat dia berhenti dari kemaksiatan dan dia meringkas hidupnya dalam ketaatan. Andai dia tahu nilainya itu hari kiamat, dia berharap semua hidupnya cobaan.